Aum mawigena mastu namo sidiem, aum anobadrah kretawayantu wiswatah, adab dasa aparitase udbidah dewanayada sadamit berdeasan, aprayuwa rakwadiwa. Om Saraswati namastubyam warada kama rumpini sindarambam karisyani sidir bawantu mesade. Semoga tidak ada halangan, semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga para dewa senantiasa melindungi kita bersama. Semoga Dewi Saraswati senantiasa hadir memberikan pencerahan dalam pikiran kita sehingga perjalanan kita senantiasa tegak di jalan Dharma. Sanai Maraga Suci Romo Mangku yang sangat saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua PHDI Kabupaten Gresik, Ketua Prajaniti, yang terhormat Pak Wongso sebagai anggota Dewan, Ibu WHDI, tidak lupa juga Ketua Prada, Mas Riko ada ya. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Sebelum lebih lanjut saya bercerita, niki bercerita ya, tidak Dharma Wacana. Kalau Dharma Wacana kok serem kayak ya. Cerita, nggih Pak Sarji ya. Lama juga saya ndak hadir di depan Bapak Ibu umat sedharma. Mudah-mudahan ada yang kangen dengan suara saya. Nggih Bu. Karena saya lihatin beberapa kali menampilkan anak muda. Itu memang harus. Sekarang seperti Pak Sandi katakan tadi, anak muda ini merupakan ujung tombak yang akan meneruskan ajaran Dharma kita. Sehingga dari saat ini kita harus sudah siapkan kompetensi mereka. Tadi juga terkait nanti pada malam Siwaratri, saya memang akan mengedepankan anak-anak muda kita yang ada di Gresik, berkolaborasi dengan Stah Santika Dharma yang kebetulan saya sebagai ketuanya, dengan PHDI, dengan Prajaniti dan dengan Prada. Jadi kita berkolaborasi bagaimana kita menyiapkan anak-anak muda kita untuk menyongsong persaingan global yang tentu akan semakin berat. Nah Bapak Ibu umat sedharma, lebih lanjut saya mengucapkan selamat Hari Suci Galungan, selamat menikmati dan merayakan kemenangan Dharma. Kan kita yakini bahwa Galungan itu adalah kita mengucapkan angayu bagya, mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa bahwa kehadiran beliaulah yang menyebabkan kita mampu memenangkan Dharma. Kan genten nggih. Tapi ada pertanyaan besar, silahkan ditanyakan dalam diri Bapak Ibu masing-masing, sudahkah Dharma itu Bapak Ibu menangkan? Itu ada di hati Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menekankan kenapa Dharma itu harus dimenangkan, kan begitu. Tujuan akhir dari sebuah kehidupan kita sebagai umat Hindu adalah menuju apa tujuan akhir? Moksa, yaitu bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Berarti kan setelah meninggal dong kita baru dapat merasakan, padahal nek wong meninggal itu enggak bisa ngerasa apa-apa buge. Lah ya apa kita kejar? Tapi ayo kita kejar moksa dalam tingkatan pertama dulu ya. Moksa itu terbagi atas 3 tingkatan ya. Yang pertama ada namanya jiwa mukti. Jiwa mukti itu moksa ketika kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Moksa itu jangan diartikan kita meninggal kemudian bersatu sang tidak. Suasana hati ketika masih hidup nih jiwa mukti. Mukti itu bebas. Jiwa kita ini sudah terbebas dari keinginan kita. Sekali lagi tapi bukan terpenuhinya keinginan ya.
kita sudah mampu menerima segala keadaan meskipun keadaan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu maksudnya. Karena kalau kita merasa moksah tapi keinginan kita sudah tercapai, tidak akan pernah bisa kita. Karena keinginan itu tidak pernah terpenuhi. Saras Camus saya Seloka 423 mengatakan, Natan hane gante nikang raga mahu sana. Ya diapin wehen ya siwas tuning kinuragan, makin tinutaken makin werdi kramania. Kadi kramaning apui dumilah dening mina mangkane tangrag. Makin sinuktian mina makin dumilah mangkane tangraga. Apa artinya? Natan hane gante nikang raga tidak akan pernah terpuaskan yang namanya keinginan itu. Sekalipun kita sudah turuti, kita sudah berikan semuanya, makin tinutakan, makin werdi kramani. Semakin kita ikuti, dia semakin membara, semakin minta, semakin tidak puas. Kadi kramaning apui dumilah dening minyak, seperti api yang menyala oleh minyak. Semakin kita siramin minyak, apinya akan semakin besar. Itulah keinginan. Oleh karena itu, yang bisa mengekang keinginan adalah kita menangkan dharma. Ikang dharma ngarania hetuning mare ring swarga ike kadi gatining prauin hetuning baniangge nentasing tasik. Saras Camus saya Seloka 14. Jadi satu-satunya yang mengantarkan kita pada moksa atau kebebasan ketika kita sudah mampu mengendalikan keinginan. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan nentasing tasik menyeberangi samudra. Ketika kita sudah mampu mengendalikan keinginan, sekalipun keinginan kita tidak tercapai, itulah yang namanya moksa. Kita bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, wideha mukti. Ketika kita sudah meninggal, tapi sang Atman masih terikat oleh karma wasana, terikat oleh perbuatan. Oleh pahala atas perbuatannya. Itu wideha mukti. Kita belum pernah merasakan, saya juga belum pernah merasakan karena kita belum meninggal ya. Ucap sastra demikian. Yang ketiga adalah purna mukti ketika kita bersatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Bukan di sisinya ya, bersatu amor ing acintya. Itulah purna mukti. Nah, untuk mengantarkan sekali lagi menuju kepada kebebasan itu, makanya dharma ini harus kita menangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus dengan jalan tegak di jalan dharma. Tidak perlu banyak. Dharma itu kan luas sekali, tidak perlu banyak. Cukup sedikit, tapi kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita jalankan dengan terus-menerus, kita jalankan dengan kesungguhan dan keteguhan hati. Oke. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 40 itu mengatakan, Nehi bikrama nasusti pratyo waruna widyate swalpa mapyasya dharmasya triyayate mahato bayat. Nehi bikrama nasusti, tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya dengan sedikit dharma, engkau akan terbebas dari rasa takut, bebas dari masalah itu. Sedikit saja. Tetapi konsisten, tetapi terus menerus, tetapi jujur dengan penuh kesungguhan hati. Jangan menjalankan dharma kalau ada maunya saja. Tapi rasanya di sini enggak ada gitu ya. Saya lihatin tiap hari sembahyang sore, mbo purnamo tilem kayak pokok tiap hari sembahyang, itulah sebuah ketulusan. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan ketulusan tanpa mengharapkan pahala, di sanalah kita akan mendapatkan moksa. Karmane wadi karaste mapale sukadacana makarma pala heturbur mati sanggo setiva karmani. Bhagavad Gita 2 Sloka 47. Ketika kita menjalankan semua kegiatan sebagai sebuah kewajiban tanpa memikirkan pahala, di sanalah kita akan mendapatkan rasa sukacita. Nah, Bapak Ibu umat sedharma,
Galungan merupakan perayaan atau kita angayu bahagia kepada Tuhan, kita telah memenangkan dharma, kan begitu. Dalam rangkaian acara Hari Galungan ini sebenarnya diawali mulai dari 25 hari sebelum Hari Galungan yang disebut dengan Tumpek Warige. Itu sudah mulai kita harusnya sudah anyekung jenana, mengendalikan pikiran, mengendalikan indria, mengingatkan diri bahwa 25 hari itu akan tiba Hari Raya Galungan. Jadi kalau Tumpek Warige itu umumnya kan tumpek hari raya untuk tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Jadi karena dalam Hari Raya Galungan itu kita membutuhkan sarana-sarana itu. Kita berharap ketika di Hari Galungan buah-buahan, bunga dan lain sebagainya sudah akan kita dapatkan. Demikian karena apa? Itu merupakan persembahan dasar Bapak Ibu sebagai ungkapan rasa bakti untuk memenangkan dharma. Patram puspam palam toyam kan kenten yome baktio prayo jati tad aham baktio pakritam asnawi prayatat manah kan begitu. Bhagavad Gita 9 sloka 26. Sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, segelas air yang dipersembahkan dengan penuh rasa bakti. Tuhan akan menerima. Tetapi jangan dipersembahkan pas galungan tok tiap hari. Bunga itu bunga hing manah. Jadi pikiran yang penuh dengan sukacita. Nah setelah 25 hari itu muncul lagi namanya Sugihan Jawa. Kita menyucikan Buana Agung. Kita biasanya bersihkan pura, mengganti wastra dan lain sebagainya itu sudah mulai. Kemudian Sugihan Bali kita menyucikan diri kita. Diri pribadi kita harusnya sudah mulai melakukan upawasa di sana. Di sana pada hari Jumat kalau tidak salah itu mulainya. Sugihan Bali itu hari Jumat, Sugihan Jawanya hari Kamis kalau saya tidak salah ya. Nah kemudian jatuh pada hari Minggu. Nah di sini mulai kalau dalam sastra mulai beratnya karena di hari Minggu sudah muncul buta. Sangkala 3 buta galungan itu muncul di hari Minggu, buta galungan, di hari Senin buta dungulan, di hari Selasa buta amangkurat. Buta galungan menggoda manusia, menggoda pikiran manusia agar manusia itu bikin kesro, bikin ribut, sedikit-dikit berantem, dikit-dikit nggak terima tukaran. Itu buta galungan. Itu di sana itu sudah mulai kita mengendalikan diri harusnya oleh karena itu kita sucikan dulu alam semesta ini. Kemudian pada hari Selasa penyekeban, tadi minggu hari Senin penyekeban. Turun buta dungulan. Buta dungulan ini mempengaruhi ucapan manusia. Jadi ini kata-kata kita dipengaruhi supaya tidak pernah berkata halus, selalu berkata kasar, selalu misuhi koncone wis. Gak ono omongan halus sing kerungu omongane mbok welek-elek tok. Itu menggoda buta dungulan. Makanya kita sekep. Sekep itu artinya kita simpan, kita kendalikan emosi atau aham kara kita. Sehingga seburuk apapun kata-kata itu ojo direken. Anggap aja itu angin lalu, kita nggak usah membalas. Di dalam Trikaya Parisuda kalau pengendalian perkataan itu kan ada di sloka 75, ada 4 pengendalian perkataan yang tidak boleh diucapkan. Nihan prawer tianing wak pat kwehannya ujar ahalo, ujar pergas, ujar pisuno, ujar mitya. Nanti silakan dibuka Sarasata Mucaya sloka 75 ya. Kemudian pada hari Selasa, nah muncul ini buta galungan, buta amangkurat. Buta amangkurat ini mempengaruhi perilaku sudah. Kalau sudah perilaku ini kan rusaknya sudah nyata. Kalau hanya pikiran itu belum ada yang rusak, baru pikirannya tok hanya merusak dirinya. Perkataan juga masih paling tersinggung tapi dia tidak bales. Kalau sudah perbuatan kita diganggu, sudah ada akibat ini, wis lebih parah lagi. Makanya di sana kan disebut penampahan. Nampah itu membunuh. Wis carane ngono ya dibunuh. Wong sing mokong-mokongi dibunuh. Jadinya sikap buruk yang ada dalam diri kita dibunuh. Karena daripada mengganggu orang lain kok.
Yang ada di dalam diri kita loh ya, jangan ojo ditemene. Yang ada di dalam, karena apa? Semua itu ada di dalam diri Bapak Ibu, bukan di orang lain. Raga di musuh mapa reri hati ya tenguannya tan madoh ring awak. Niti sastra mengatakan demikian. Musuh utama manusia itu ada di dalam hati. Tidak jauh dari tubuh kita, ya hati kita ini musuhnya. Ayo kita bunuh sifat-sifat buruk ojo sampai melakukan. Nah pada saat setelah kita bisa mengalahkan 3 buto itu dalam 365 hari menjelang Galungan, ayo kita rayakan sekarang Galungan sebagai sebuah kemenangan Dharma kan begitu. Wajar kita memenangkan, tapi kalau masih belum, ayo kita perbaiki. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup seperti Pak Sandi mengatakan, angayu bahagia kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya hari suci Galungan. Menikmati indahnya WA ya, kiriman-kiriman ucapan selamat Galungan kan mau macam-macam. Itu kan bentuk keindahan yang harus kita nikmati, ayo kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Nah Bapak Ibu umat sedharma, para pemangku yang sangat saya hormati, sekarang salah satu wujud dari kita memenangkan Dharma. Ini wujud realita yang bisa kita nikmati adalah salah satu terbentuknya, terbangunnya keluarga yang sejahtera. Ini khusus untuk Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui yang sudah berkeluarga, tentu sudah merasakan bagaimana keluarga yang sejahtera itu. Nah untuk adik-adik generasi muda, mudah-mudahan sebagai masukan untuk mempersiapkan diri kalian akan masuk kepada Grehasta asrama. Pada saat berkeluarga, apa sih yang harus disiapkan kan begitu. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya putra putri, mungkin masih bisa kita introspeksi diri agar apa? Dalam sisa kehidupan kita akan masih bermanfaat, kita masih bisa memperbaiki kualitas diri kok. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat dharma. Karena sekali lagi satu-satunya yang membawa seseorang menuju kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Ekam ewa suhri dharma nidana pianu yaniyah sarira samam nacam sarwam anyadi yacadi. Kitab Manusemerti ayat 8 sloka 17. Jadi satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Sementara yang membuat Bapak Ibu bahagia di dunia ini akan hilang bersama lenyapnya tubuh jasmani kita. Nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu gadah mobil 10, napa wonten digawa nek sampun pecah? Wonten. Jangankan mobilnya nggih, kuncine mboten Bapak Ibu gawa kok. Tapi dharma, ingat dharma yang membawa pada kebahagiaan, adharma membawa pada ketidakbahagiaan atau kesedihan. Oleh karena itu perbanyaklah perbuatan dharma. Nanti diikuti Primanis dari BPH Jatim, nanti habis, sekarang kan lagi membahas apa Pak Gus? Membahas Trisandya yang di Globe Dharmika, di PHD Jatim tentang Galungan. Nanti ada, kita yakin agama Hindu kan dosa itu tidak bisa dihapus ya. Benarkah itu? Nanti itu dikupas. Kalau memang dosa nggak bisa dihapus loh, lapo dia berbuat baik. Kan percuma saja aku dosa akeh kok. Ya kan? Percuma dong Tuhan ngasih kita reinkarnasi kalau dosa kita nggak bisa dihapus. Kan sia-sia kan begitu. Nanti itu dikupas di sana, akhirnya Bapak Ibu akan tetap tegak di jalan dharma. Jawabannya nanti ada di sana. Kita tunggu dulu, kalau sekarang dikasih bocoran nanti nggak asik ceritanya. Oke, kemudian sekarang wujud dari kemenangan dharma dalam diri kita masing-masing terbentuknya keluarga yang sejahtera ya. Kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, itu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sejahtera.
Jadi ikatan secara lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan begitu bunyi pasalnya, bunyi awal ayatnya ya. Jadi membentuk, ingat perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bukan untuk membentuk kalah menang, boten. Keluarga itu supaya bahagia dan sejahtera. Ya. Jadi membentuk, ingat perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bukan untuk membentuk kalah menang, boten. Keluarga itu supaya bahagia dan sejahtera. Nah ya apa caranya supaya keluarga itu bahagia dan sejahtera kan begitu. Dalam rumah tangga itu kan, kenapa saya ngambil contoh rumah tangga? Karena rumah tangga itu banyak sekali pengetahuan yang muncul di sana. Satu, pengendalian ego. Suami istri itu harus gelem ngalah, gelem nerimo. Kemudian bapak ibu sebagai kepala keluarga menjadi contoh bagi anak-anaknya. Untuk jadi contoh kan harus punya pengetahuan. Bapak ibu harus menghidupi anak putra putrinya, bisa sekolah, bisa ngikutin teman-temannya. Itu juga harus bekerja. Jadi berat. Makanya contoh wujud nyata dari kemenangan Dharma adalah terbentuknya keluarga yang sejahtera. Nah, untuk membentuk keluarga yang sejahtera, belum bahagia ini, belum bahagia kedua. Sejahtera dulu artinya kan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ya, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dalam rumah tangga untuk bisa sejahtera adalah hanya butuh 3 on, Pak. 3 on. Tidak 1 kilo, tidak 1 kuintal, tidak. Cuman 3 on. Dikit ya Pak ya. Dikit ya 3 on tok, tidak 1 kilo. Bayangkan nek 1 kilo emas pira duit. On yang pertama adalah pawon. Pawon itu apa? Makan. Isi perut. Ya, anak-anak kita butuh makan, kita butuh makan. Itu kebutuhan utama. Untuk bisa memenuhi pawon, bapaknya kan harus kerja. Oleh karena itu sebelum kalian anak muda menikah harus punya pegangan dulu, tempat kerja yang benar, baru menikah. Jangan sampai terjadi married by accident, harus disiapkan diri dulu, itu maksudnya. Bagaimana seorang suami bapak ibu tuh bekerja pontang-panting untuk menyiapkan pawon kok. Karena itu paling utama, paling penting itu. Pawon juga kan untuk menjaga kesehatan. Ingat nanti pawonnya jangan juga sembarangan, harus mencari pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan. Niatam kuru karma tuam karma jaya hiya karmana sarira yatra picatena prasidiat akarmana. Bhagavad Gita 3 sloka 8. Jadi Bapak Ibu harus bekerja sesuai dengan yang ditentukan. Jangan bikin pawon mewah tapi kerjanya nggak benar, nggak dapat hasil. Tubuh kita pun sarira yatra picatena, tubuh kita pun tidak akan terpelihara kalau kita bekerjanya tidak benar. Oleh karena itu bekerja yang benar, sesuai dengan yang ditentukan. Hukumnya ya apa kita bekerja, ikuti. Itu yang akan membuat pawon Bapak Ibu memberikan kesejahteraan pada anak istri ya. Banyak yang pawonnya mewah-mewah, Bapak Ibu kan tahu di TV, banyak ya. Tiba-tiba anaknya masuk penjara karena terlibat narkoba. Bapaknya masuk penjara karena korupsi. Kan begitu. Pawon ini harus benar dulu sumbernya ini. Bibitnya ini karena itu yang dimakan. Buruk yang masuk, buruk yang keluar. Tapi pawon ini juga jangan lupa di sana ada dana, punya. Jangan lupa tadi pembangunan pura itu penting nanti. Karena hasil untuk menemukan pawon kalau di dalam kitab Saras Camu Saya 262 itu mengatakan bahwa hasil yang kita dapatkan itu harus kita bagi 3 dulu. Dana rikasi daning dharma, 1 untuk dharma,
dana rikasi daning arte untuk simpanan masa depan, dana rikasi daning kame untuk memenuhi keinginan. Jadi bagi 3 dulu. Nah untuk dharma ini dibagi 7 kalau kita melihat Wraspati Tattva Sloka 25. Silayatnya tapa danam prauraja biksu rewaca yogasca pisawasena dharmas yeke winirnaya. Silayatnya tapa dana prauraja biksu dan yoga. Di sana ada dana. A-nya panjang yang di depan ya, dana bukan dana. Kalau dana itu uang, kalau dana itu pemberian. Jadi ada dana di sana berarti kan 1/3 dikali 1/7 kan begitu besarnya. Karena dari 7 ulah dharma itu hanya ada 1 dana tadi. Berarti kan harta kita 1 dibagi 3 dulu terus dibagi 7. 1/3 dibagi 7 kan sama dengan 1/3 dikali 1/7. Sama dengan 1/21. Sama dengan 0,048. Sama dengan 4,8%. Dibulatkan oleh LDDP nasional 5%. Jadi 5% harta yang kita miliki harus kita punyakan. Ya LDDP kemarin Pak Gusno juga ikut di Pura Juanda. 5% dibulatkan 4,8 jadi 5%. Silahkan dipunyakan kemana saja. Yang penting diserahkan dengan tulus ikhlas. Jangan sambil ngendumel, jangan sambil ngerembeng. Kalau tidak setuju nggih menenge mawon. Nggih Pak Gus ya. Kalau nggak setuju sudah diam saja. Ketika kita tidak mampu membantu, ketika kita tidak bisa memberi ya sudah. Kita berikan rasa aman, kita diam saja. Itu disebut abiyaya dana punya namanya. Membuat orang lain tidak tersinggung, membuat orang lain tidak sakit. Wong kita nggak iso kok ngomeli akeh-akeh, lah isin. Mendingan wis menengae wis. Oke. Nah itu pawon ya. Yang pertama pawon harus ada penghasilan dalam keluarga itu. Nggak bisa tidak. Uang listrik kalau kita mati nggak punya uang ya nggak bisa nambah pulsa. Kan harus punya penghasilan. Oleh karena ayolah bekerja ya. Pawon yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua. Saya minta minum dong. Nggak terasa sudah 27 menit. Ini waktunya berapa ini Pak? Los ya? Los. Semua. Biar mantep. Oke. Sekarang yang kedua, yang kedua apa? Turon. Turon itu apa? Rumah. Ada tempat tinggal. Ya kan? Orang berkeluarga harus punya tempat tinggal. Masa nunut orang tua terus? Masa melok mertua indah terus? Tetapi yang utama saya tekankan adalah rumah bagi sang Atman. Artinya tubuh Bapak Ibu ini harus kita pelihara. Yang pertama itu dulu. Deho dewo layah proktah sajiwa kewalu siwah. Tubuh ini sesungguhnya adalah istana bagi sang dewa. Kewalu siwah sebagai siwa. Oleh karena ayo tubuh kita ini kita pelihara dulu. Bagaimana memelihara tubuh kita? Salah satunya kita tangkil ke pura ngaturan sembah bakti kepada Sang Hyang Widi. Kita senantiasa berbuat baik trikaya parisuda. Itu dalam rangka menyiapkan turon kita ini, turon bagi Sang Atman ini agar dia tetap setia menemani kita. Kalau Sang Atman sudah enggak betah Bapak Ibu ditinggal, akhirnya kita meninggal. Diibaratkan kalau Bhagavad Gita bilang seperti orang yang mengganti pakaian usang dengan pakaian barunya. Wasamsi jirnani yata wihaya nawani grihnani naruparani anyati samyati nawani dehi. Jadi seperti orang yang mengganti pakaian usang dengan pakaian baru. Begitu Sang Atman. Apalagi badan kita kotor dipenuhi oleh dosa, rasa benci, rasa iri. Wah wes Atmannya tidak akan tenang berada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu salah satu untuk menyucikan ayo selalu ingat dengan sinten? Sang Hyang Widi. Pripun carane nginget Sang Hyang Widi Bapak Ibu? Masa lupa? Dengan mengawali aktivitas dengan doa. Ini kapan ya saya memberikan itu ya?
Awali aktivitas Bapak Ibu dengan doa itu salah satu cara untuk menyiapkan turun bagi Sang Atman. Kenapa doa itu penting? Doa itu kan ada D, ada U, ada A, nggih. Sehingga berbunyi doa nggih Bapak Ibu. Nah, D ini kan apa? D itu dharma. Ketika kita mengawali aktivitas dengan doa, berarti kita berjalan di jalan dharma nggih Bapak. Nek maling ngono masa iya berdoa dhisik maling. Apalagi mau selingkuh berdoa ndak mungkin. Delik-delik setelah ketemu ya. Awali aktivitas dengan doa. Kita berjalan di jalan dharma. Benar wis? Kemudian O apa? O adalah Om. Kita mengajak Sang Hyang Widi dalam 3 manifestasi. Om kan Brahma, Wisnu, Siwa ya. Kita mengajak Brahma agar kita melangkah ini mampu menciptakan sesuatu yang baik. Yang akan kita gunakan untuk hidup kita. Ngajak Brahma dulu. Nah setelah kita mampu menciptakan, mampu memperoleh, kita minta kepada Wisnu. Agar apa? Apa yang kita peroleh, apa yang kita ciptakan mampu kita pelihara. Jangan diciptakan tok nggak ada yang melihara, gemeletak. Akhirnya kata Bu Desa dirumahi hantu itu di Bali dulu. Ya kata Bu Desa kan begitu. Kayo kita pelihara supaya apa? Deho dewalayah proktah tadi sajiwa kewalu siwa. Siwa itu bersetana dalam diri kita dengan nyaman, dengan enak. Dalam perjalanan itu, dalam pemeliharaan banyak godaan rintangan, jangan lupa. Kita mohon kepada Sang Hyang Widi dalam wujudnya sebagai siwa. Agar kita mampu mengalahkan godaan dan rintangan itu. Supaya kita tetap di jalan dharma, ngoten. Bukan menyalahkan si A, menyalahkan si B, boten. Agar kita mampu mengalahkan godaan dan rintangan ketika kita memelihara tadi. Karena banyak sekali godaan rintangan. Apalagi kita sedang ada di satu kedudukan tertinggi. Godaannya banyak. Awali aktivitas dengan doa. Pak De aku nggak hafal doanya loh. Gimana kalau nggak hafal doanya? Ya enggak masalah, Sang Hyang Widi Maha tahu kok ya. Nah iya Pak Sarji ya. Bahasa Madura pun enggak apa-apa kok, Sang Hyang Widi Maha tahu kok. Artinya apa? Jangan kita sampai tidak berdoa ketika tidak tahu doanya, ngoten. Nggih. Oh Sang Hyang Widi, malam ini kami mau tidur. Lindungilah kami sekeluarga, semoga besok pagi kami dapat bangun dengan selamat. Semoga nanti malam kami mimpi indah ketemu bidadari. Ngoten nggih? Jangan mimpi basah. Ya, mimpi indah. Tapi bangun pagi jangan lupa juga berdoa. Enggak bisa doanya berterima kasih Sang Hyang Widi, pagi hari ini kami sudah dapat bangun dengan selamat untuk menerima segala anugerah-Mu, menerima segala keindahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Kan begitu, berterima kasih. Juga doa. Ya, ingat jangan sampai tidak berdoa kalau tidak tahu doanya. Wis, bahasa Madura, bahasa apapun silahkan. Nah, lu Pak De, untuk mana halangan? Aku lagi cuntake kan ngono. Oleh tak saya berdoa? Saya lagi di kamar mandi, boleh nggak saya berdoa? Kira-kira? Boleh apa waten? Hah? Boleh. Boleh. Karena Sang Hyang Widi ada di mana-mana. Tasmat sarwesu kalesu mam anus maran yudiasca. Mai arpita mano budir mam ewes yasi asam saya. Begawat Gita Adaya 8 sloka 7. Tasmat sarwesu kalesu, kapanpun dan dimanapun dois. Berarti kan ada pantangan, kapanpun nang diae, pas lapoae. Mam anus maran yudiasca, berjuanglah kamu untuk mengingatku, menyebut namaku, berjuanglah kamu untuk mengucapkan doa. Mam ewaisiasi, tidak usah kamu ragu-ragu, engkau akan sampai kepadaku, artinya doamu akan aku terima dan engkau akan aku lindungi. Bapak Ibu lagi dibuang air besar ini ya. Bedegel. Bahasanya kasar enggak ya? Susah buang air besarnya. Bapak Ibu ngomong apa?
Ya Tuhan kok abot mentok kan begitu toh? Kan berdoa itu. Mohon supaya buang air saya lancar kan begitu. Masa leren keluar berdoa udah kan tidak mungkin. Ya itu salah satunya. Kita di tempat yang mengerikan ketakutan. Kita berdoa kan nasa sayang Widi. Oh mawi gena mas tu namas. Wis umpur buah suatat diolah alik baca kan tidak apa-apa. Kan mengajak sayang Widi kan itu loh. Artinya sekali lagi untuk kita tegak di jalan Dharma, untuk kita menyiapkan tubuh kita sebagai setana bagi Sang Widi, ayo kita berjalan di jalan Dharma, tegak di jalan. Ingat dengan Sang Widi diawali dengan doa aktivitas. Itu rumah yang pertama. Rumah yang kedua adalah rumah yang kita tinggali bersama anak putra putri kita. Bagaimana sih syarat rumah menurut agama Hindu? Di dalam kitab ada 2 sloka sebenarnya, kitab Saras Camusaya dan kitab Manusemerti ada memuat tulisan yang sama. Kalau di Manusemerti itu Adhyaya 3 sloka 101. Triswape desudatam iwirjina apyarjitam danam. Jadi ini tanwilunge kampanggihe ring umah sang sajana. Pratekannya samsam pangketi patemui wai hideng ujar amanis satya hita wasana. Jadi nihan wilumo kapanggil inilah yang selalu ada di dalam rumah orang yang sadu, orang yang baik. Samsam itu tumbuhan. Tumbuhan yang indah. Makanya rumah kita yuk kita tanami dengan tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, kembang, bunga, karena itu juga kita gunakan untuk sembahyang. Coba kalau rumah kita banyak tumbuhan kan kelihatannya asri ya, samsam. Pangketi patamu itu ada makanan. Jadi jangan sampai anak kita kelaparan, ada makanan, ada tamu juga ada suguhan. Wahideng itu adalah air yang suci, air yang bersih. Jadi untuk mandi dan lain sebagainya. Kemudian kata-kata yang manis. Nah, dalam rumah tangga itu kata-kata harus manis, harus lembut, jangan kasar. Satya hita wacana, ada kejujuran yang membuat keluarga itu menjadi menyenangkan. Hita wasana itu satya hita wacana, jujur dan menyenangkan. Bukan tidak jujur tapi menyenangkan, enggak. Jujur dan menyenangkan. Jadi itu ya. Itu rumah sang sadu, nanti lebih lanjut silahkan dibuka kitab Manusemerti Adhyaya 3 sloka 101, di sana juga menyebutkan demikian. Jadi ciri rumah sang sadu. Tidak masalah, tidak harus kita bikin rumah sendiri, nanti jangan, boleh ngontrak. Pokoknya ada tempat tinggal. Sementara melok mertua indah juga dulu tidak apa-apa, melok orang tua kita juga tidak apa-apa. Yang penting kita mempersiapkan diri dulu adalah rumah untuk sang Atman. Itu tadi yang kedua adalah apa tadi? Turon. Nah turon ini juga ini 17 tahun ke atas. Ini turon ini juga hubungan suami istri di sana tercangkut. Ya, karena banyak perceraian itu muncul karena tidak ada kepuasan di dalam turon ini. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang 17 tahun ke atas, yang 16 tahun ke atas jangan didengarkan dulu. Makanya saya tidak perpanjang. Pokoknya 17 tahun ke atas ya, itu termasuk turon di sana. Itu kebutuhan rohani. Kemudian yang ketiga apa? Tadi apa namanya pawon, yang kedua turon, yang ketiga takon. Takon itu apa? Komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah menjalankan belum komunikasi dengan Tuhan 3 hari sekali? Sampun atau sampun? Belum. Tapi paling tidak kan ya 1 hari sekali wes enggak apa-apa. Sore hari. Kalau bisa ya 3 hari sekali. 3 kali sehari, bukan 3 hari sekali. 3 kali sehari. Pagi saya sudah nge-share ke Ibu yang ikut dalam grup apa Pak? Dharmika. Saya mesti jam berapa kirim biasanya? Jam 4 ya? Saya tuh jam 4, setengah 4 tuh pasti sudah bangun saya. Paling lambat karena kemarin ini sempat pilek, saya sempat batuk, saya agak terlambat. Jadi sembahyang 3 kali itu kewajiban utama sebagai umat Hindu.
Wede mewabia yenibiah yade kala mandritah. Tam sao para dharma upe dharma na uciate. Kitab Manusemerti ada yang 4 sloka 147. Oke. Kewajiban utama sebagai orang Hindu mengucapkan mantra Weda tepat pada waktunya. Karena itu adalah kewajiban utama, sementara yang lain kewajiban nomor 2. Apa maksudnya? Kewajiban utama itu berarti bangun tidur yang pertama diambil itu sembahyang. Itu maksudnya. Bukan yang lain nomor 2 pokoknya aku sembahyang, anakku mau mangan, mau enggak, boten itu maksudnya. Kewajiban utama itu bangun pagi itu ayo kita sembahyang dulu. Ini kan dengan grup Dharmika ini kan lagi membahas tentang Trisania itu masih panjang. Ada 14 kalau enggak salah serinya. Tadi pagi kan baru membahas tentang menghadap kemana gitu. Menghadap ke barat atau ke timur. Itu kalau sudah ada pelingge. Nah, kalau enggak ada pelingge, menghadap kemana? Bebas. Sang Widya ada di mana-mana kok. Nama Purastat atau Pritataste namastute sarwate ewa sarwo. Menyembahmu dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari belakang. Tidak masalah karena engkau adalah segalanya. Engkau adalah semuanya. Tapi kalau sudah ada pelingge jangan ngadap ke barat, ngadap ke pelingge. Bapak Ibu. Kalau tidak ada pelingge silahkan Bapak Ibu ngadap kemanapun boleh. Tapi acuan kita adalah timur atau utara. Timur sebagai terbitnya matahari, utara sebagai gunung. Gunung itu biasanya karena Sang Widi kita anggap Maha Agung, beliau ada di atas. Tapi utara ini adalah situasional. Kalau utara di sini dengan utaranya di sana berbalik nanti dia kan begitu. Oleh karena itu gunung acuannya bukan utara selatan. Karena utara di sini dengan di sana kan beda. Kalau di sini Bapak Ibu ngelihat dari sana kan saya di utara, benar di utara nih ya. Tapi kalau di sana ada ngelihat saya kan saya di selatan. Ya, acuannya gunung bukan utara selatan. Ya. Timur acuannya matahari, wetan asal kita. Ke timur matahari. Kalau kita tidak ada itu, tidak usah dipikir. Bapak Ibu ngadep kemanapun silahkan. Karena Sang Hyang Widi ada di mana-mana. Ke timur ada siapa? Ke timur. Ke timur ada siapa? Dewata Nawasangga? Iswara. Iswara warnanya kuning, ya. Uripnya 5. Di selatan ada siapa? Di timur putih, di timur putih. Di timur putih Iswara. Di selatan ada Brahma, warna merah. Uripnya berapa? 9. Di barat ada Mahadewa, warnanya kuning baru dia. Ya, kemudian di utara ada Wisnu, kemudian di tengah ada Siwa. Walaupun di pojok itu ada Maheswara juga. Jadi ada IMB Rudra. Kemudian RMS Sankara. Sambu, kemudian di tengah ada Siwa. Jadi begitu ya. Jadi kemanapun kita ngadep kita ketemu dewa kok, ketemu Tuhan kok. Jangan khawatir, tetapi sekali lagi kalau sudah ada pelingge, kita menghadap ke pelingge. Ya, itu kewajiban utama, ingat. Sembahyang pagi Trisandya, Pratah Samdya 03450600, Suryo Madyanika sembahyang siang jam 12 sampai jam 12.59. Sayam Samdya atau Sandya Kalupusana sembahyang sore jam 18 sampai jam 20 silahkan. Pagi menyembah Tuhan dalam manifestasi sebagai Brahma, siang sebagai Wisnu dan sore sebagai Siwa. Itu jangan dilupakan. Itu adalah takon. Nah dalam kehidupan sosial pun kita begitu. Kita harus saling menyapa, bertegur sapa dengan tetangga, dengan keluarga dulu. Kata-kata kita harus manis terutama anak-anak kita karena kadang-kadang waktu saya masih agak keras dulu, kadang-kadang kita dengan anak kita kadang-kadang cenderung
agak keras bicaranya. Tapi dengan orang kita lembut. Nah ini kadang-kadang pernah jadi ya. Dengan anak-anak kita, dengan istri kita kadang-kadang kita rodok kasar ngomongnya gitu. Tapi lihat dengan wong liya kok ya halus ya. Ya harusnya kan imbang ya. Karena gini loh, saya kasih contoh. Bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain ya. Karena orang lain itu ketika terjadi sesuatu atau kita meninggal, walaupun ketika masih hidup kita sangat akrab ya. Nomor HP kita disimpan. Setelah kita meninggal tuh paling pol 2 minggu nomornya Bapak disimpan di HP-nya. Selanjutnya dihapus kok Pak Wisan. Oke. Pak Gede wis meninggal, hapus saya nomornya. Kan begitu ya? Tapi anak cucu kita kan gak mungkin dia melupakan, dia pun gak mungkin dia melupakan kita. Karena anak itu kan berutang terus sama orang tua dan lain sebagainya kan. Oleh karena itu ayo sekarang kita dengan anak-anak kita atur kata-kata kita, atur ucapan kita. Tadi ada 4 pengendalian perucapan kalau dalam Sarasamu saya. Tapi dalam Begawat kita ada ayat 17, sloka 16, sloka 15, itu ada kata-kata yang tidak menyakiti, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyenangkan hati, kata-kata yang jujur, kata-kata yang tidak didasari atas kebencian, kata-kata yang menyampaikan satu kelembutan bagaimana kita membangun anak-anak kita untuk tetap tegak di jalan dharma untuk mengikuti orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua itu kan pokoknya lebih menang ya orang tua. Wes kayak rumus itu kan ada 3 orang yang tidak bisa dikalahkan kalau dalam kehidupan sosial. Satu siapa yang tidak bisa dikalahkan? Orang yang punya duit ya, nggak bisa dikalahkan orang ada duit kok. Ya. Yang kedua siapa? Pimpinan, atasan. Gak iso ngalahno atasan. Terus yang ketiga siapa? Orang gila. Orang gila gak bisa dikalahno. Maka kita jadilah orang yang bisa dikalahkan supaya gak diarani orang gila. Ya, kita harus ya karena apa? Ingat, dalam diri manusia tidak ada yang sempurna. Salah satu yang menyebabkan kita lahir karena kita diliputi oleh kesalahan. Doso apiasti guno apiasti nirdoso naiwa jayate kardama daiwa padmana sanale dosa anti kantekai. Slokantara sloka 79. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nirdoso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa, tidak ada manusia yang lahir tanpa kekurangan. Oleh karena itu kalau kita ada yang nyalahkan, nggih matur sembah nuwun, berarti dia memperhatikan kita ya tahu. Daripada awak dia diumbar, dijarno, wis karepmu malah loro hati awak dhewe. Oleh karena itu, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu melihat dan mendapatkan sesuatu yang baik dalam sisi orang lain bagaimanapun keadaannya. Dengan itu akan selalu ada senyum di antara mereka, ya kan? Wes. Cukup. Cukup apa belum? Cukup. Sebenarnya ini kan baru memenuhi kebutuhan. Karena sudah cukup ya sudah. Karena kita melihat ada orang kaya kebutuhannya terpenuhi, apakah dia bahagia? Saya tanya. Enggak kan? Nah ini kuncinya karena sudah cukup ya sudah. Saya tidak akan memperpanjang. Sayangnya kuncinya yang terakhir ini. Karena sudah cukup, oke. Sekarang penuhi dulu kebutuhan itu, siapkan pawonnya, siapkan turonnya, atur takonnya. Dengan demikian keluarga Bapak Ibu akan sejahtera tapi belum bahagia. Untuk bahagia karena sudah minta selesai, saya tutup sampai di sini. Om Sarwasam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwasam Purnam Bawantu, semoga kita dapat mencapai kesempurnaan. Sarwasam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi manggala, pemimpin bagi diri kita sendiri.
Om aristani mesaru atmo ani berstah. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.